Halo semuanya, selamat datang kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, pada topik kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan huruf. Oke, jadi langsung aja kita akan mulai. Ya, sebelum kita mulai, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai nih teman-teman. Jadi, setelah menonton video ini, kalian semua itu diharapkan untuk mampu menerapkan prinsip penggunaan huruf berdasarkan ejaan yang disempurnakan. Oke, jadi selamat belajar dan mari kita bahas. Pada materi ini, kita akan membagi menjadi dua bagian, yaitu kita akan membahas mengenai huruf kapital dan juga membahas mengenai huruf miri. Oke, langsung aja kita mulai. Ya, pertama kita akan membahas mengenai huruf kapital. Jadi, huruf kapital dapat digunakan pada huruf pertama awal kalimat dan juga huruf pertama dalam petikan langsung. Nah, jadi huruf pertama pada awal kalimat seperti contoh, misalkan ada kalimat seperti ini, teman-teman. Pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Nah, perhatikan baik-baik, teman-teman. Dalam kalimat tersebut, awal kalimatnya adalah pekerjaan. Sehingga huruf pertama dalam pekerjaan adalah P. Jadi, huruf P haruslah menjadi huruf kapital. Ya, sama dengan kalimat kedua. Apakah kamu bisa membelikan buku itu? Awal kalimat dalam kalimat kedua adalah apakah. Dan huruf pertama dalam kalimat apakah adalah huruf A. Sehingga huruf A haruslah menjadi huruf kapital. Ya, seperti itu ya teman-teman. Kemudian huruf pertama pada petikan langsung. Ya, kurang lebih sama. Cuman bedanya dalam kalimat tersebut ada tanda kutip. Ya, seperti contoh, tanda kutip 2 mereka berhasil meraih medali emas. Jadi setelah tanda kutip 2 pada huruf M ya dalam kalimat mereka haruslah menjadi huruf kapital. Ya, begitu juga dengan besok pagi kata Rino ya. Di antara itu ada tanda petik 2 di awal kalimat merupakan kalimat besok. Jadi pada huruf besok huruf pertamanya adalah B. Sehingga huruf B haruslah menjadi huruf kapital. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian huruf kapital juga dapat digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang. Nah, huruf pertama pada nama orang, misalkan ada nama orang Amir Hamzah. Nah, jadi Amir A-nya harus besar dan H-nya juga harus huruf besar atau huruf kapital ya teman-teman. Karena itu merupakan nama orang. Termasuk juga misalkan ada julukan Jenderal Kancil. J sama K-nya harus huruf kapital dan juga ada gelar Raja Charles. Rajanya R-nya gede, huruf besar, dan Charles adalah nama orang. Berarti C-nya harus huruf kapital. Dan juga Dr. Uli Rusli. Doktor merupakan gelar, D-nya harus besar, dan Uli dan Rusli huruf pertama harus menjadi huruf kapital. Ya, sama dengan yang lainnya ya. Teman-teman, unsur jabatan yang diikuti nama, misalkan ada contoh Wakil Presiden Budiono. Wakil Presiden merupakan nama jabatan sehingga W dan P harus huruf kapital. Dan juga diikuti dengan nama juga harus huruf kapital. Ya. Kemudian ada juga nama orang dalam teori. Misalkan kalian pasti pernah dengar hukum Newton. Hukum tidak harus kapital. Tapi Newton merupakan nama orang, jadi Newton N-nya harus merupakan huruf kapital. Seperti itu ya, teman-teman. Ya, selanjutnya huruf kapital juga dapat digunakan sebagai huruf pertama dari nama Tuhan, kemudian dalam unsur agama, dan juga nama-nama bangsa. Ya, misalkan huruf kapital pertama terkait dengan unsur agama, ya yaitu Tuhan, T-nya harus besar dan huruf kapital. Kemudian Allah, A-nya harus merupakan huruf kapital. Dan kata ganti Tuhan, itu Tuhan YME. YME-nya itu harus besar, huruf kapital semua, atau bisa diperpanjang, Yang Maha Esa. YME juga tetap harus menjadi huruf kapital ya, teman-teman. Kemudian nama kitab suci seperti Alkitab, Al-Quran, Injil, Weda, dan lain-lainnya diawali dengan huruf kapital. Ya, seperti itu ya teman-teman. Dan juga terkait dengan nama-nama bangsa. Ya, seperti bahasa Inggris. Inggris merupakan bangsa. Jadi I-nya harus merupakan huruf kapital. Kemudian ada suku Batak, Jawa, dan Sunda. Suku haruslah diawali dengan huruf kapital. Sehingga Batak B-nya harus kapital, Jawa Y-nya harus kapital, dan Sunda S-nya juga harus kapital. Namun, huruf kapital pertama tidak termasuk
aksara bentuk dasar kata turunan. Misalkan ada kalimat ke Inggris-Inggrisan. Ya, jadi itu tidak harus menggunakan kalimat huruf kapital. Ya, begitu ya teman-teman. Ya, kemudian kita akan membahas mengenai huruf miring. Jadi, huruf miring biasanya digunakan untuk menuliskan judul-judul suatu hal seperti buku, film, dan lain-lainnya. Seperti contoh kalimat berikut ini, ya. Jadi ada majalah Pujangga Baru. Majalah Pujangga Baru, Pujangga Barunya harus menggunakan huruf miring karena merupakan judul. Dan lain-lainnya. Seperti sinetron keluarga, itu merupakan judul dalam suatu sinetron. Jadi harus menggunakan huruf miring dalam Keluarga Cemara. Ya, seperti itu ya teman-teman. Ya, huruf miring juga dapat digunakan untuk menegaskan huruf bagian kata, atau kelompok kata dalam suatu kalimat. Misalkan, ada imbuhan ber harus miring, pada kata berjasa bermakna memiliki juga harus miring, karena itu merupakan penegasan dalam suatu kalimat. Kemudian, dalam bab ini tidak dibahas penggunaan tanda baca. Bab itu harus menggunakan huruf miring, karena untuk menegaskan bahwa bab ini tidak membahas penggunaan tanda baca. Terakhir, ada kalimat, buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Nah, lepas tangan merupakan suatu ungkapan, jadi harus digunakan dalam huruf miring. Ya, terakhir huruf miring juga dapat digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Ya, seperti ini ya, teman-teman. Nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Jadi itu harus menggunakan huruf miring karena itu merupakan bahasa asing. Kemudian, ungkapan Tutwuri Handayani. Ungkapan harus menggunakan huruf miring. Tutwuri Handayani berarti harus digunakan menjadi huruf miring. Ya, begitu ya teman-teman. Ya, baik teman-teman. Jadi kita sudah berada di penghujung video ya teman-teman ya. Jadi, setelah menonton video ini, teman-teman sudah mempelajari mengenai prinsip penulisan huruf dalam ejaan yang disempurnakan. Nah, sekarang teman-teman, kita akan melakukan uji coba ya, uji coba untuk memperbaiki suatu kalimat dengan huruf atau penggunaan huruf kapital dan huruf miring yang telah kita bahas tadi ya teman-teman ya. Berikut ini ada kalimat seperti ini teman-teman. Orang tua harus membawa anak balita ke puskesmas setiap sebulan sekali untuk pemeriksaan kesehatan. Nah, silakan kalian semua untuk memperbaiki kalimat tersebut menjadi kalimat yang efektif, oke? Dengan penggunaan huruf yang sesuai kapital maupun huruf miring, huruf tebal ya yang telah kita bahas tadi. Oke, selamat mencoba teman-teman. Baiklah teman-teman, pembelajaran kita telah selesai dan hari ini kita telah mempelajari mengenai penggunaan huruf. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih dan jumpa di video selanjutnya.